Ya, memang kita sadari bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan ya. Saya kira usaha pemerintah sudah mencoba melakukan beberapa upaya gitu ya. Salah satu yang saya dengar itu juga adalah membuat selebaran atau pamflet yang mengandung isi apa yang boleh dilakukan di Bali, apa yang tidak boleh, ya. Sehingga itu disebarluaskan di mana-mana, di hotel, di restoran, di destinasi juga disebarluaskan dengan harapan agar wisatawan itu sadar bahwa apa yang boleh dilakukan di Bali, apa yang tidak boleh dilakukan. Saya kira ini juga upaya yang bagus menurut saya. Tetapi masih saja juga kita lihat beberapa ulah dari wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali. Memang kalau kita lihat sebetulnya saya tidak tahu persis latar belakang wisatawan ini kenapa dia melakukan seperti itu, gitu ya. Nah, menurut saya kalau saja wisatawan itu adalah wisatawan yang memang ya dalam tanda petik middle class ke atas, punya background ekonomi yang bagus, punya pendidikan yang bagus, tidak mungkinlah mereka bisa berbuat seperti itu kan gitu, atau tidak mungkinlah mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa wisatawan yang melakukan hal seperti itu pasti wisatawan yang kelas inilah bawah dalam sisi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu memang pemerintah harus mencari upaya-upaya bagaimana caranya mengatasi wisatawan seperti itu. Salah satu mungkin nih kalau kita pengalaman kita, dan saya terus terang saja juga sering keluar negeri begitu ya. Untuk mendapatkan visa kalau kita masuk ke suatu negara itu tidak mudah gitu loh. Jadi seleksinya sangat luar biasa. Sekarang saja rencana saya mau ke Cina, itu seleksinya luar biasa. Justru paspor yang lama juga diminta, riwayat hidup macam-macam diminta gitu. Jadi itu artinya apa? Mereka sangat ketat sekali menseleksi wisatawan yang akan masuk ke suatu negara. Memang ini dilema, kan kita ingin di satu sisi wisatawan sebanyak-banyaknya, ya, sehingga dibuka lebar, sehingga kalau tidak salah itu masih ya yang apa namanya bebas visa atau visa on arrival gitu. Ya, mestinya itu juga bisa dipakai pintu untuk menghalangi wisatawan yang katakanlah yang tidak mampu ataupun tidak berpendidikan untuk masuk ke Indonesia gitu. Diperketatlah visanya. Memang dampaknya sih mungkin akan terjadi penurunan, tapi kan risiko. Sekarang kan kita harus pilih. Apakah risiko wisatawan berboyong-boyong tetapi dengan melakukan ulah yang seperti itu, ataukah wisatawan yang selektif tetapi dia memang sangat sopan, menghormati budaya Bali dan sebagainya gitu. Itu sih pendapat saya. Sementara memang ini juga harus disosialisasikan, karena pasti kalau diperketat oleh pemerintah pasti masyarakat industri pariwisata mesti akan juga komplain juga, karena wisatawan akan sangat terbatas datang begitu. Memang pilihan gitu ya.